Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat. Saya Anggun Sapitri. Di sini saya bersama teman-teman satu kelompok yang beranggotakan Eka Febrianti, Khadijah Puja, Salwa Kalisa Johan, dan Nyanyu Ega Pratini. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi analisis SWOT dari perjalanan inspiratif Ibu Nurhayati Subakhat dalam membangun Paragon Crop yang kita kenal melalui brand Wardah. Baik, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu latar belakang atau yang disebut gambaran singkat perjalanan Ibu Nurhayati Subakhat membangun Paragon Crop dimulai dari usaha rumahan dengan modal terbatas melalui kerja keras, keteguhan, nilai spiritual, dan dukungan keluarga. Usaha yang semula mendapat penolakan pasar mampu berkembang menjadi perusahaan kosmetik nasional yang dikenal luas. Kisah ini penting karena menunjukkan kalau kesuksesan itu butuh proses panjang, bukan langsung berhasil. Film ini mengisahkan perjalanan inspiratif Ibu Nurhayati Subakhat, pendiri Paragon Crop, yaitu perusahaan di balik Wardah. Dalam merintis usahanya selama 40 tahun, narasi dibagi menjadi 3 fase kehidupan yang menunjukkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang kerja keras, melainkan juga kekayaan dan doa. Strength atau kekuatan. Yang pertama ialah resiliensi yang tinggi, mampu bangkit setelah kegagalan besar. Yang kedua ialah prinsip dan nilai spiritual kuat sebagai landasan keputusan. Yang ketiga ialah kualitas produk kompetitif meski berasal dari produksi rumahan. Yang keempat ialah dukungan keluarga sebagai sumber motivasi dan tenaga kerja awal. Yang kelima ialah visi kebermanfaatan orientasi pada manfaat sosial bukan hanya keuntungan. Kekuatan utama bukan cuma di produk, tapi di mental dan prinsip di hidupnya. Weaknesses. Apa itu weaknesses? Keterbatasan modal dan jaringan distribusi pada fase awal. Yang kedua, rendahnya kepercayaan terhadap produk rumahan. Yang ketiga, resiko operasional tinggi. Contohnya, kebakaran pabrik yang berat dampaknya. Yang keempat, tekanan sosial dan stigma terhadap perempuan, pengusaha yang juga mengurus rumah tangga. Di awal, memang banyak keterbatasan. Jadi, wajar kalau dampaknya sangat lama. Opportunities atau yang disebut dengan peluang, pasar halal besar, permintaan produk halal terus meningkat, peluang nutrisi pasar muslimah sangat luas. Inovasi produk, pengembangan formula dari kemasan untuk memenuhi preferensi modern, membuka segmen baru. Storytelling atau yang disebut dengan branding, cerita pendiri yang autentik meningkatkan terus konsumen dan menjadi diferensiasi merek. Beliau bisa melihat peluang di tengah keterbatasan, itu yang bikin bisnisnya berkembang. Di sini ada threats atau ancaman, krisis tak terduga, bencana seperti kebakaran pabrik yang dapat menghentikan operasional secara total. Lalu sentimen publik, yaitu menghadapi fitnah atau persepsi negatif dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi fokus dalam berbisnis. Ialah proses dan konsistensi. Keberhasilan membutuhkan waktu, kebaikan bertahap, dan komitmen jangka panjang. Yang kedua ialah gagal, yaitu pembelajaran. Kegagalan bukanlah akhir. Analisis dan adaptasi penting untuk bangkit. Yang ketiga ialah mindset dan mental. Ketahanan psikologis dan nilai spiritual menjadi pendorong keputusan saat krisis. Yang keempat ialah dukungan sosial. Keluarga dan komunitas dapat menjadi fondasi modal sosial untuk mempercepat pemulihan. Yang paling penting bukan cuma skill, tapi dan mental dan cara menghadapi masalah. Strategi think fast. Yang pertama adalah berbuat manajemen risiko. Contohnya, keselamatan pabrik dan asuransi. Yang kedua, bangun terminal distribusi sertifikasi. Contohnya online dan mitra. Yang ketiga, kembangkan R&D, produk halal dan sertifikasi kualitas. Yang keempat, manfaatkan storytelling untuk membangun reputasi dan loyalitas. Yang kelima, investasi pada
Nah, dari pembahasan yang sudah kami sampaikan, kita bisa melihat bahwa perjalanan Ibu Nurhayati Subakat menunjukkan kalau keberhasilan bisnis itu bukan cuma soal strategi, tapi juga tentang keteguhan prinsip, kerja keras, dan nilai spiritual yang kuat. Walaupun menghadapi berbagai kelemahan dan ancaman, beliau mampu mengubah tantangan menjadi peluang. Hal inilah yang jadi kunci utama daya tahan Paragon Corp hingga bisa bertahan dan berkembang sampai sekarang. Dari kisah ini juga kita bisa belajar bahwa skill bisnis memang penting, tapi yang paling menentukan justru mindset atau mental kita dalam menghadapi proses. Ditambah dengan nilai spiritual, itu juga membuat sebuah usaha bisa bertahan dalam jangka panjang. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa never give up itu bukan cuma sekedar slogan, tapi harus benar-benar jadi sikap kita dalam menjalani setiap proses menuju kesuksesan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.